Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah serta para santri, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Setelah keislaman dan keimanan, kita diberikan nikmat yang besar, yaitu mengawali pagi kita, hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tidak semua orang diberikan nikmat tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat itu. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa sabar dan istiqomah mengikuti jalan yang pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah Masjid Al-Fatah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan majelis kita, mudah-mudahan mengingatkan kita akan tentang kehidupan kita, tentang diri kita. Di sini kita akan menyampaikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zikir dan syukur. Bapak, Ibu, dan jamaah Masjid Al-Fatah, bahwa Islam sebagai agama yang telah Allah pilihkan untuk kita, beliau menyebutkan tegaknya itu dibangun dengan dua perkara, yaitu tadi apa? Zikir dan syukur. Beliau melandaskan hal tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian mengkufuri terhadap diriku, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat atau zikir, ya, kalau kita bahasa kita ingat, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya beliau mengatakan dua hal yang membuat agama itu tegak, ya, di dalam diri seseorang, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita pahami, zikir di sini maksudnya apa? Ingat di sini maksudnya apa? Satu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat yang mulia, sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Dan beliau menyampaikan ini dengan kalimat yang sangat luar biasa. Kata beliau kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, ya. Suatu hari Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz,
demi Allah, kata Rasulullah, saya benar-benar mencintaimu. Dan beliau melanjutkan, falatan sa'an taqula dubura kulli sholatin, janganlah kamu lupa, maksudnya masih ingat, untuk ingat selalu, untuk mengucapkan setiap di akhir sholat. Ini beliau menyebutkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa tolonglah untuk melakukan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis yang mulia ini Rasulullah SAW, tentu nasihat ini, wasiat ini tidak hanya untuk Mu'ad, ya untuk kita juga. Dan Rasulullah mencintai umatnya, kita semua mudah-mudahan, termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi salah zikir itu lawannya lupa. Jadi zikir itu lawannya lupa. Nah, pentingnya ingat atau zikir ini, ya salah satu caranya adalah yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini. Ya. Mari Bapak, kita sama-sama kita lafazkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nanti dibacanya kapan? Para ulama menyebutkan sebelum salam. Dan Rasulullah itu dalam hadis ada banyak doa-doa yang beliau baca, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Termasuknya salah satunya adalah doa ini. Tadi kan Allah SWT mengingatkan atau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Dan Rasulullah melalui sahabat yang mulia pernah mengingatkan juga hal tersebut. Nah, kata beliau, apa zikirnya itu apa? Kata beliau, tidak hanya sekedar lisannya qomat kamit, apa? La ilaha illallah, apalagi ya, astagfirullah, atau zikir-zikir yang lain. Tidak hanya apa? Dengan lisan, tetapi kata beliau, dia dilakukan dengan lisan dan hati. Jadi zikirnya itu dilakukan dengan lisan dan hati. Kemudian kata beliau, zikir itu juga adalah mengingat tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kata beliau adalah termasuk zikir itu adalah membaca Al-Quran, ya. Wa zikruhu bi kalami. Jadi membaca tilawah itu adalah bagian dari zikir. Dan bahkan membaca Al-Quran termasuk zikir yang sangat besar. Dengan membaca itu orang dia bisa tahu mana perintah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pentingnya ingat ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang dimana tadi kan zikir dan syukur itu adalah dua hal yang membuat agama itu tegak pada diri seseorang. Berarti lawannya hal yang membuat seseorang, agama orang itu runtuh, jatuh, berarti lawannya lupa. Nanti kita lihat di kenyataan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lupa. Ini ada hubungannya, lupa satu kan ingat atau zikir, satunya lagi apa? Syukur. Kalau syukur itu lawannya apa? Kufur ya. Kalau itu kepada Allah ya, syukur. Kalau kepada manusia itu namanya berterima kasih. Berterima kasih lawannya apa? Bukan tidak berterima kasih ya. Jadi orang lupa itu nanti ujung-ujungnya nggak akan bersyukur, nggak akan tahu terima kasih. Anak yang lupa akan jasa orang tuanya mesti nggak terima kasih sama orang tuanya, mesti nggak terima kasih ya. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali. Maka kata beliau, zikir tadi tidak hanya mulutnya komat kamit, lisannya membaca zikir-zikir yang ma'ruf yang diketahui, tetapi hatinya mesti hadir ya, dan tadi mengingat perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan ya, baik secara zahir maupun batin, baik di masjid maupun di luar masjid. Nah, kata beliau, termasuk zikir juga adalah tadi membaca Al-Quran, dan itu tidak bisa digapai seseorang kecuali dia memiliki keimanan, ketauhidan yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pengajian KAP Ahad pagi ini mengasah ya, ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang itu nanti tambah yakin, tambah mantap. Nah, jadi intinya ilmu-ilmu yang kita miliki itu Bapak Ibu sekalian membuat kita yakin dan mantap. Dan itulah yang diterangkan oleh Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la Raiba fi. Jadi Al-Quran itu nanti bagaimana dia menghilangkan keraguan yang ada di dalam diri manusia, baik secara pemikiran maupun amalan. Zikir ya. Misalnya kita lihat dalam alam nyata. Jadi lupa itu berarti tidak hanya tadi saya nggak baca istighfar ya. Nah, kalau orang menganggap zikir itu hanya sekedar membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apalagi la ilaha illallah, la haula illa billah, kalau dia nggak baca berarti dia lupa ya kan. Kalau orang nggak sholat itu masuk lupa juga nggak? Lupa, berarti dia nggak ingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak perintah-perintah Allah banyak. Berikutnya juga seorang suami, dia tidak memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya atau tidak mencari nafkah, dalam hal ini dia juga lupa, maka agama itu tidak tegak pada dirinya. Jadi perintah dan larangan. Maka kata beliau, sesungguhnya zikir dengan makna yang tadi itu membuat agama itu tegak di dalam diri seseorang, yang itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian orang-orang yang senantiasa mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini secara melihatnya secara sempurna, maka nanti dia akan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah
dan juga menjaga kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada sesama manusia. Karena tadi ingat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, maka sebelum yang kedua, maka para santri ini terbuka sekali nih pintu zikirnya setiap hari ini, ngaji pagi, kapan lagi mas? Sore, malam, ya. Karena yang kita baca Quran isinya kalau nggak perintah ya larangan, kalau nggak pujian Allah ya celaan Allah kepada orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesankan kepada para santri, para menghafal Quran itu selain dia menghafal Al-Quran, maka bahasa Arabnya benar-benar harus diasah, ya, supaya nanti nyambung apa yang dibaca itu dengan hati dan pikirannya. Kemudian yang kedua, ya, syukur, kata beliau. Syukur itu, kata beliau, adalah melaksanakan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macamnya. Itulah syukur. Dan kalau kita lihat perjalanan kita masing-masing, ya, yang kita ini sejak lahir tidak membawa apa-apa sampai sekarang memiliki apa-apa. Maka bentuk kesyukuran itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan apa yang kita miliki kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macamnya. Inilah cara pandang kaum muslimin yang itu berbeda dengan cara pandang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Shad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru. Allah menyebutkan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta di antara keduanya secara begitu saja, secara percuma, tidak buat apa-apa, ya hanya ada saja begitu, ya hidup-hidup aja udah selesai gitu. Nah itulah yang disangkakan, yang diyakini oleh orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 dan 39, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya main-main, ya. Tetapi Allah menciptakannya di sana dengan kebenaran, yang dimana di sana ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, syukur ini yang disinilah nanti orang-orang Islam itu dia akan menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Jadi apa-apa yang dia miliki itu adalah dia bawa atau dia jadikan nilainya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang hidup ini mesti mendapatkan banyak hal-hal yang menyenangkan bagi dia, baik bagi dia. Dan itu tidak ada cara pandang itu selain di kaum muslimin. Walaupun ada, tetapi nilainya berbeda. Jadi misalnya ada yang memahami di dalam harta itu ada, kalau kita kan ada infak, Bapak sekalian, ada infak, ada sedekah. Ada yang melihat bahwa memang di dalam harta itu ada yang nilainya sial. Nah, kalau nggak dibuang nanti dia membawa sial. Jadi
Ada yang melihat seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, zikir ini kata beliau ya, dilakukan dengan lisan dan hati. Lisan dan hati. Kemudian kesyukuran itu kata beliau dilakukan dengan lisan yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati yang penuh dengan rasa cinta. Kemudian yang paling penting kesyukuran itu jadi ada hati, lisan dan anggota badan. Anggota badannya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang umum. Maka kalau kita miliki mulai dari harta ataupun segala macamnya, ada hari ini Bapak Ibu sekalian harta yang banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Kira-kira apa ya? Yang 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini marak. Apa hartanya? Ada yang tahu? Smartphone, HP. HP itu harta. Berapa hartanya? Hartanya. Apa harganya berapa? Minimal. Kalau anak muda itu nggak ada dia mau beli yang 500.000 itu. Minimal berapa Syakir? Ya 2 jutaan biasanya. Ya. Di dalam surah An-Nisa Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk tidak memberikan harta kepada orang yang tidak bisa menggunakannya dengan baik. Dan hari ini Masya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lupa akan hal tersebut ya. Jadi bukan tidak boleh diberikan, boleh, akan tetapi di sini adalah Al-Quran mengingatkan. Maka di sana ada kata sufaha. Jadi jangan berikan harta kalian itu kepada sufaha. Sufaha itu adalah orang yang belum tahu bagaimana menggunakan harta itu dengan baik. Di dalam surah An-Nisa di muka yang pertama itu. Maka kenapa di pesantren HP tidak boleh dibawa? Karena nggak ada sambung menyambungnya antara menghafal Al-Quran dengan hal tersebut, kecuali kalau programnya beda, tahfidz dan IT mungkin, nah itu nyambung gitu ya. Tapi kembali lagi kepada hal tersebut, bagaimana apa-apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, mudah-mudahan menjadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan ingat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, adalah doa yang mudah-mudahan senantiasa kita lafadzkan di hari-hari kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya runtuhnya agama ini ataupun jadi agama itu adalah yang menjamin seseorang itu dalam kebaikan, dan itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang mereka bisa membuktikan itu cukup dalam 23 tahun merubah tatanan kehidupan, yang dari nol sampai menguasai 2/3 dunia. Bapak Ibu sekalian, itu yang mengingatkan saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang pelupa atau suka melupakan, dan juga tidak menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tutup, tidak tahu terima kasih atau
atau syukur lawannya apa tadi? Kufur. Ya. Kufur di sini artinya bisa jadi kufur memang keluar dari Islam, atau kufur itu melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dan salah satu program utamanya iblis itu adalah mengatakan wala tajidu aksaruhum syakirin. Jadi salah satu pekerjaan iblis dan bala tentaranya itu menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan apa yang dia miliki tidak, kalau bahasanya tidak bersyukur berarti tidak menjadikan apa yang dia miliki tidak bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti berarti jadinya pelanggaran. Yang paling besar kekufuran, kemudian bawahnya kemaksiatan. Allah taala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi. Artinya mudah-mudahan menasihati diri dan kita semua, sebagaimana kita lihat beberapa waktu yang lalu kita diberikan nasihat dengan ada beberapa saudara kita yang sudah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal tersebut mengingatkan kita semua. Wallahu taala alam wa ilmu ahkam wa atam wa sallallahu ala nabi wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.